doakan ya. Karena apa? Kerjasama. Saya ya, minta maaf sekali lagi ya kalau ada kesalahan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang dan selamat bergabung dalam webinar observasi kelas oleh Kepala Sekolah dan diskusi tindak lanjut e-kinerja di PMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Korwil Cambidik Kecamatan Boja, Bapak Sapardi SPDMA, yang kami hormati Ketua beserta segenap anggota K3S Kecamatan Boja, yang kami hormati narasumber webinar Bapak Ahid Miandi Winoto SPD MPD, serta Bapak Ibu Guru peserta webinar observasi kelas dan diskusi tindak lanjut e-kinerja PMM. Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat dan hidayah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bersua kembali dalam webinar yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar Brayat Ageng Tuwija Boja atau yang dikenal dengan Kombel Braja. Salawat berpingkai salam, marilah kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, sebelum webinar dimulai, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal terkait aturan dalam pelaksanaan webinar siang ini. Yang pertama, dimohon kepada peserta webinar yang berada di ruang virtual Zoom untuk menonaktifkan mikrofon agar tidak mengganggu pelaksanaan webinar. Bapak Ibu peserta webinar diperkenankan untuk membuka kamera selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya, pastikan Bapak Ibu mengisi daftar hadir yang akan kami bagikan di akhir kegiatan dengan syarat Bapak Ibu memberikan like dan subscribe pada kanal YouTube Korwil Camboja. Pastikan email aktif dan penulisan email benar. Bapak dan Ibu peserta webinar, sebelumnya kami mohon maaf, webinar yang sudah kita rencanakan akan dipandu oleh keynote speaker Bapak Sapardi SPDMA. Beliau pada hari ini berhalangan hadir karena ada tugas kedinasan, sehingga untuk keynote speaker pada siang hari ini akan digantikan oleh Ketua Kombel kita, Bapak Rudi Widianarko SPD. Bapak Ibu Guru hebat, marilah webinar ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bagi yang beragama non-muslim, mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, untuk memupuk jiwa nasionalisme, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu yang berada di ruang virtual Zoom dimohon agar duduk dengan sikap tegak. Mempunyai kesalahan sama pendidikan pangapunten ingkang kathah liwat nggih. Demikianlah Bapak Ibu,
acara pada siang hari ini sudah berjalan dengan lancar dan di sini saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan terima Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, kelihatannya sudah tidak sabar untuk mengetahui trik atau langkah-langkah pelaksanaan observasi kelas yang bulan ini sudah mulai kita laksanakan. Langsung saja kita simak penjelasan dari keynote speaker kita, Ketua Kombel Braja, Bapak Rudi Widianarko, SPD. Selamat siang, Bapak Rudi. Selamat siang, Bu Maria. Ya, sudah siap, nggih? Bu, Ya, siap. monggo disilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Boja, Bapak Sapardi, SPD MA. Yang kami hormati K3S Pangarso Dwijo Boja. Yang kami hormati Bu Maryam selaku host dan narasumber kita, Pak Ahid Miandi, SPD MPD dari SD Negeri 1 Tampingan yang nanti akan tentunya menyampaikan secara detail materi dari webinar pada kali ini. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya peserta webinar series yang kedua. Ini adalah kedua kali Kombel Braja mengadakan webinar. Harapannya nanti akan terus berlanjut di webinar-webinar yang selanjutnya. Tentunya tidak hanya dari pengurus Braja yang mengadakan webinar, harapannya dari Bapak Ibu guru semuanya nanti bisa saling berbagi praktik baik untuk bisa bergantian mungkin nanti menjadi narasumber seperti itu. Dan kami ingatkan kembali Bapak Ibu untuk eh, media sosial, sosmed dari sekolahan-sekolahan panjenengan semuanya mohon bisa diaktifkan, kemudian bisa menandai atau mengetek entah itu Instagram ataupun Facebook dari Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Boja, sehingga kami eh, dari Braja sekaligus nanti Pak Korwil juga akan dapat memantau perkembangan praktik baik yang nantinya apabila eh, bisa akan kami hubungi untuk disampaikan pada webinar praktik baik Braja yang selanjutnya. Bapak Ibu sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir dalam ruang virtual Zoom kali ini bersama Kombel Braja. Dan yang kedua, saya selaku koordinator Kombel Braja mohon maaf karena sejatinya acara hari ini webinar yang kedua akan dipandu oleh Bapak Sapardi, namun pada
hari H ternyata beliau ada kegiatan kedinasan sehingga harus mewakilkan kepada kami. Oke, Bapak Ibu, mungkin saya akan sedikit saja nanti menyampaikan apa yang akan kita laksanakan, yaitu pada observasi kelas oleh kepala sekolah. Mohon izin menyampaikan share screen. Baik, Bapak Ibu, jadi untuk kesempatan ini, jadi pada saat observasi supervisi akademik di PMM itu sudah menggunakan paradigma berpikir kucing. Sehingga nanti tujuannya apa, Bapak Ibu? Tujuannya adalah mengembangkan potensi dari guru-guru untuk disupervisi. Jadi kita mulai sekarang sudah bisa merubah pandangan kita tentang supervisi. Jadi supervisi yang menakutkan seperti kita pada saat kita kuliah itu sekarang sudah dihilangkan karena paradigmanya adalah pola pikir kucing. Sehingga nanti harapannya coach yaitu kepala sekolah akan dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kucing. Dalam hal ini adalah Bapak Ibu guru. Jadi paradigma berpikir kucing sekilas saja. Yang pertama fokus pada kucing. Jelas kita harus fokus pada yang akan kita observasi Bapak Ibu guru. Kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Bersikap terbuka dalam hal ini mungkin kita bisa mengartikan adalah tidak melabeli atau tidak menilai Bapak Ibu. Jadi saat observasi prinsipnya adalah diskusi. Jadi penilaian itu nanti di akhir prosesnya seperti apa ya, pra-observasinya, kemudian observasinya dan tindak lanjutnya hingga refleksi. Itu yang akan menjadi penilaian akhir. Kemudian yang ketiga memiliki kesadaran diri yang kuat. Saat kita mengobservasi, saat kita melakukan pengembangan diri kepada Bapak Ibu guru, itu harus memiliki kesadaran diri yang kuat. Kemudian Bapak Ibu kepala sekolah atau yang mengobservasi tidak harus kepala sekolah karena mungkin bisa diwakilkan oleh guru senior atau di sekolahan tersebut dibentuk tim, itu bisa melihat peluang-peluang dari kucinya atau Bapak Ibu gurunya. Sehingga harapannya Bapak Ibu guru dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Jadi tahapan supervisi akademik itu Bapak Ibu yang pertama pra-observasi, kemudian yang kemarin kita sudah berdiskusi, selanjutnya observasi dan pasca observasi. Jadi pertemuan pra-observasi sudah kita lakukan sampai Bapak Ibu guru berdiskusi menentukan jadwal, kemudian nantinya di observasinya adalah kunjungan kelas dari Bapak Ibu supervisor, entah itu kepala sekolah atau guru senior atau guru yang berkompeten yang memang mendapatkan ditunjuk oleh kepala sekolah untuk melakukan supervisi terhadap rekan sialat. Kemudian nanti diakhiri dengan percakapan pasca observasi. Jadi setelah diobservasi itu apa yang akan menjadi perbaikan-perbaikan, kemudian Bapak Ibu guru bisa melakukan tindak lanjut. Nah, pada saat pra-observasi ini, Bapak Ibu ini yang kemarin sudah menyampaikan tujuan besar, supervisi, dan tujuan dari percakapan awal. Kemudian guru menyampaikan rancangan pelaksanaan pembelajaran dan menginformasikan aspek perkembangan yang hendak diobservasi itu apa saja. Nah, kemarin juga Bapak Ibu guru sudah menyampaikan RPP-nya dan fokus perilaku yang hendak diobservasi. Kemudian supervisor dan guru menyepakati sasaran observasinya, fokus perilaku, indikator catat kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. Bapak Ibu untuk yang observasi, lah ini yang di bulan Maret, amati yang akan diamati oleh supervisor dalam hal ini Bapak Ibu kepala sekolah maupun guru yang mendapatkan tugas menjadi pengobservasi ini
yang melebihi kompetensi yang ingin dikembangkan, yang belum sesuai kompetensi yang dikembangkan, lakukan dengan netral Bapak Ibu dan tanpa penilaian. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin ini akan bagaimana cara mengisi rubriknya nanti akan dijelaskan oleh teman kami Pak Ahid nanti. Gunakan mata pengamat Bapak Ibu. Jadi sekali lagi tanpa penilaian, bukan menilai medianya. Seperti itu. Jadi apa yang sudah disepakati di awal itu yang menjadi fokus penilaian kita, bukan menilai salah benarnya saat mengajar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini yang perlu dipahami dan yang perlu dilakukan bukan berarti nanti guru di kelas juga hanya terfokus pada pengembangan itu saja, pada fokus perilaku. Akan tetapi juga nanti tetap memenuhi kebutuhan belajar murid, namun nanti yang diamati adalah pada fokus perilaku. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir pasca observasi yang ideal yaitu berisi tujuan percakapan. Analisis dari data hasil observasi Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian percakapan umpan balik, percakapan perencanaan dan area pengembangan, rencana aksi pengembangan diri. Jadi, supervisor memberikan ruang bagi guru berefleksi pada saat analisis hasil data observasi dan melalui percakapan kucing. Guru dapat menemukan sendiri area pengembangan selanjutnya. Karena memang nanti di PMM itu nanti akan kita lihat bersama, eh, nanti guru akan menemukan sendiri area pengembangan. Karena di situ sudah difasilitasi di PMM dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang harapannya Bapak Ibu guru itu bisa menemukan sendiri potensi yang belum diperlihatkan atau yang belum ditemukan. Sehingga nantinya kembali lagi hasilnya adalah pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga proses observasi di bulan Maret ini berjalan dengan lancar dan mari kita laksanakan observasi ini dengan menyenangkan, dengan bermakna sehingga nanti muaranya tetap kembali kepada peserta didik. Mungkin saya rasa dari saya cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bu Mariam selaku moderator. Ya, terima kasih Bapak Rudi atas penjelasan yang diberikan. Bapak Ibu sudah ada sedikit gambaran, nggih. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut waktu melaksanakan observasi kinerja besok, karena sebelumnya kita sudah melalui proses coaching, kita sudah berdiskusi dengan kepala sekolah kita, RPP kita juga sudah kita diskusikan, jadi kita tinggal melaksanakan sesuai apa yang sudah kita rencanakan di RPP atau modul yang sudah kita buat, nggih. Bapak Ibu mungkin yang sudah melaksanakan observasi sudah ada sedikit gambaran mengenai pelaksanaannya. Sedangkan Bapak Ibu yang belum melaksanakan observasi, kita hari ini akan menyimak bagaimana sih pelaksanaan observasi kelas kita, apa yang harus kita lakukan setelahnya, trik-trik apa saja yang harus kita lakukan, akan kita kulik bersama, akan kita bahas lebih dalam bersama narasumber kita, Bapak Ahid Miandi Winoto, SPD MPD. Beliau adalah guru penggerak Angkatan 7 yang saat ini mengajar di SD Negeri 1 Tampingan. Bagaimana Bapak Ahid, sudah siap? Iya, siap Bu Maria, insya Allah. Ya, ini para peserta webinar sudah tidak sabar nggih, ingin mengerti lebih dalam lagi bagaimana pelaksanaan observasi kelas. Monggo Bapak Ahid, sepenuhnya kami silakan. Baik, terima kasih Bu Mariam atas kesempatannya. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya cek dulu nih apakah suara saya terdengar Bapak Ibu.
Alhamdulillah. Baik. Yang terhormat Bapak Korwil Cambidik Kecamatan Boja, Bapak Sapardi SPD MA, yang terhormat K3S, dan juga Bapak Ibu peserta webinar pelaksanaan observasi kelas oleh kepala sekolah dan diskusi, nggih, diskusi terkait dengan tindak lanjut di PMM. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini, sehingga Bapak Ibu semuanya dapat belajar bersama di kegiatan Kombel kami, yaitu Braja. Di sini nanti juga kita bersama-sama belajar, nggih, terkait dengan observasi kelas. Mungkin ada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah melaksanakan, sehingga untuk hari ini kita belajar bersama mungkin terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut dalam kanal YouTube kami, ya, walaupun di Zoom masih ada ruang, nggih, ruang, tapi di kanal YouTube sudah bisa untuk mengikuti karena terkait dengan persyaratan dalam daftar hadir seperti itu. Langsung saja izin untuk share screen Bapak Ibu terkait dengan materi hari ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sampun nggih, baik. Untuk kegiatan pada siang hari ini terkait dengan pelaksanaan observasi kelas oleh kepala sekolah. Tetap Bapak Ibu Kepala Sekolah, dasar kita adalah di Dirjen GTK nomor 7607 garing B.B1 garing HK.03 tahun 2023. Itu dasar Bapak Ibu Kepala Sekolah terkait dengan observasi kelas. Saya lanjutkan. Alhamdulillah, di kegiatan yang sudah Bapak Ibu share atau rencanakan terkait dengan jadwal SKP, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tahap demi tahap. Diawali dari bulan Januari, di mana Bapak Ibu guru sudah merencanakan terkait dengan RHK-nya, kemudian sudah disetujui oleh atasan. Kemudian lanjut ke bulan Februari, di mana untuk mengunggah persiapan observasi kelas. Tadi Pak Rudi juga sudah menyampaikan bahwa dokumen-dokumen persiapan observasi sudah disetujui oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga sudah dikomunikasikan dengan baik oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru sebelum pelaksanaan observasi. Kita sudah mulai ke bulan Maret, berarti Bapak Ibu Kepala Sekolah, disinilah tugas Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk mengobservasi kelas. Ya, tadi juga sudah disampaikan terkait dengan observasi itu mengacu pada kucing, ya, di mana coachnya adalah seorang kepala sekolah, Bapak Ibu guru kepala sekolah di sini, dan kucingnya adalah ibu bapak guru yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Saya lanjutkan. Dalam pelaksanaan observasi, langkah kepala sekolah itu ada 4 tahapan yang harus diobservasi atau dinilai. Yang pertama, menilai observasi kelas. Mungkin Bapak Ibu guru yang sudah mulai melaksanakan diobservasi oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, disinilah ya menilai observasi kelas. Kemudian yang kedua, menilai dokumen tindak lanjut. Dokumen tindak lanjut ini diisi oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah setelah mendampingi ya Bapak Ibu guru pada saat pembelajaran di kelas berlangsung seperti itu. Kemudian yang ketiga, memeriksa kelengkapan dokumen. Memeriksa kelengkapan dokumen nanti akan saya sampaikan apa saja yang harus diperiksa. Kemudian yang keempat yaitu memeriksa dokumen perilaku kinerja atau perilaku kerja. Ini adalah sangat penting ya terkait dengan perilaku kerja karena dalam PMM ya khususnya untuk SKP dalam PMM itu yang betul-betul dinilai yang menjadi penilaian utama adalah kinerja dan perilaku seperti itu Bapak Ibu.
Saya lanjutkan. Awal dalam observasi diawali oleh akun pengelolaan kinerja Bapak Ibu Guru dengan ditandai seperti yang saya sampaikan di sini saya tampilkan, yaitu Bapak Ibu Guru sudah mengumpulkan dokumen-dokumen persiapan untuk observasi, yaitu kemarin sudah mengisi jadwal, ya, kemudian mengunggah modul ajar ataupun RPP yang digunakan Bapak Ibu Guru dalam proses observasi nanti yang akan didampingi oleh Ibu Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan ya di akun saya pribadi, saya menentukan jadwal untuk observasi tanggal 14 Maret. Kemudian sudah muncul centang 1 di isi dokumen persiapan. Ya, kemudian kalau sudah centang warna hijau ini, kemudian di akun Bapak Ibu Guru akan muncul seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah tugas seorang Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ya, saya lanjutkan ya dengan cara membuka akun PMM-nya Ibu Bapak Kepala Sekolah, kemudian klik pengelolaan kinerja. Kemudian pada klik pengelolaan kinerja akan muncul seperti ini, seperti yang di layar. Apabila Bapak Ibu Kepala Sekolah selain definitif ya dan juga merangkap di SD lain akan muncul 2 slide atau 2 akun, di mana yang pertama adalah SD definitif, yang kedua adalah SD PLT atau rangkapan. Berhubung di tempat kami adalah PLT atau SD rangkapan, berarti saya klik yang rangkapan atau PLT. Tetapi kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah itu ingin menilai yang definitif, ya klik saja yang definitif. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Misalkan ini adalah SD rangkapan. Ya, akan muncul ya beberapa pilihan ya. Yang pertama adalah cek daftar guru, kemudian kumpulkan. Sebelum Bapak Ibu Guru menilai, ya, sebelum Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah menilai, cek terlebih dahulu dimensi apa saja yang terdapat di rapot pendidikan. Paling bawah ini, nggih. Paling bawah. Di tempat kami ada 2 dimensi yang perlu ditingkatkan. Tetapi kebetulan di sekolah kami, semua guru itu mengambil pada manajemen kelas. Seharusnya ada juga yang metode pembelajaran seperti itu. Tetapi karena ini untuk pertama kalinya ya dan kami baru awam terkait dengan SKP yang ada di PMM, jadi kami bersepakat untuk mengambil 1 dimensi yang sama ya, yaitu manajemen kelas. Kemudian untuk metode pembelajaran sementara belum kami pilih. Mungkin untuk pertimbangan di semester 2 seperti itu. Kalau sudah melihat dimensi yang ada di rapot pendidikan, Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa ngecek daftar guru. Guru siapa saja yang sudah mengumpulkan atau sudah siap untuk diobservasi. Ya, seperti ini. Ya. Kebetulan di SD kami ada 7 Bapak Ibu Guru yang sudah mengumpulkan modul ajar maupun RPP dalam proses pembelajaran nanti. Ya, ada 7. Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa melihat jadwal observasinya. Ya, yang paling dekat dengan jadwal itu tanggal berapa? Ya, misalkan kebetulan itu tanggal 14. Berarti nanti pada saat tanggal 14 ini Bapak Ibu Guru sudah siap untuk menyiapkan terkait dengan proses pembelajaran. Dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa menilai dari jadwal yang sudah ditentukan dengan cara klik nilai pada kolom setiap Bapak Ibu Guru yang sudah saya beri tanda kotak, nggih. Kotak persegi panjang ini yang merah. Kemudian kita pilih salah satu, klik saja nilai, kemudian akan muncul seperti ini pada akun Bapak Ibu Kepala Sekolah. Pada halaman ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah bisa mulai untuk menilai. Ya, tetapi alangkah baiknya Bapak Ibu kalau misalkan langsung pada saat pendampingan di ruang kelas ya untuk mendampingi Bapak Ibu guru mengajar,
bisa menggunakan rubrik atau langsung bisa memasukkan ke dalam nilai yang ada di PMM seperti ini. Oke. Dengan cara kita klik nilai, ya, kemudian akan muncul halaman seperti ini. Ada beberapa tahapan yang akan Bapak Ibu Kepala Sekolah laksanakan. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan observasi. Oke. Kebetulan Bapak Ibu Kepala Sekolah milih yang ada di satuan pendidikan saya, itu tanggal 14 Maret. Ya, klik saja lanjutkan. Kemudian muncul rubrik penilaian. Maaf, saya lanjutkan, muncul rubrik penilaian. Ini yang perlu Bapak Ibu Kepala Sekolah pahami. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Rudi terkait dengan observasi kelas. Memang benar, untuk observasi kelas itu Bapak Ibu Kepala Sekolah itu ya kita saling sharing ya, tidak menilai jelek kurangnya apa tidak, tetapi kita memberikan apa ya, edukasi atau saling bertukar pendapat, kekurangan yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran itu berlangsung. Oleh karena itu, Bapak Ibu Kepala Sekolah harus mengacu 3 indikator dalam penilaian. Di sini tidak ada nilai, Bapak Ibu. Tidak ada nominal yang harus dinilai. Ya, di sini hanya ada 3 indikator. Yang pertama adalah belum dilakukan. Yang kedua dilakukan tapi belum efektif. Dan yang ketiga dilakukan dan efektif. Seperti itu. Belum dilakukan itu jika Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran itu belum ditunjukkan, maaf sebentar, belum ditunjukkan selama observasi kelas atau perlu digali penyebabnya dengan berdiskusi dengan guru. Ya, itu dalam proses pembelajaran terkait dengan apa nanti rubrik pertanyaannya. Kemudian dilakukan tapi belum efektif, yaitu dilakukan tetapi belum mempengaruhi pembelajaran atau mencapai tujuan. Ya, pada indikator pertanyaan yang kedua. Nanti akan ada ya indikator pertanyaan, ada 3, nanti bisa kita cermati. Kemudian dilakukan dan efektif, dilakukan dan sudah meningkatkan pembelajaran. Setiap indikator nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah melihat apakah Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran itu termasuk dalam penilaian itu sudah dalam belum dilakukan atau dilakukan tapi belum efektif atau dilakukan dan efektif seperti itu. Dalam rubrik penilaian yang terdapat di Bapak Ibu Kepala Sekolah ya bisa melihat fokus observasinya. Kebetulan di kami itu fokus observasinya adalah guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Kemudian upaya yang guru lakukan untuk mempelajarinya yaitu mempelajari topik tentang disiplin positif pada PMM. Selain itu juga berbagi praktek baik dengan teman sejawat, serta berdiskusi dengan kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi. Ini perlu Bapak cermati terlebih dahulu. Fokusnya di mana? Ya, fokusnya di mana? Berhubung kami di Satuan Pendidikan di SD 1 Tampingan itu fokusnya di guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Kalau sudah Ibu dan Bapak Kepala Sekolah mencermati fokus dalam observasinya, Bapak Ibu Kepala Sekolah baru bisa mulai untuk menilai, ya, menilai, cek rubrik observasinya. Ya, di sini ada 3 indikator yang perlu Bapak nilai. Yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Ini ada 3 indikator yang perlu Bapak nilai. Pilih salah satu saja. Apakah belum dilakukan, apakah dilakukan tapi belum efektif, dan dilakukan dan efektif. Seperti itu. Kebetulan saya memberikan contoh yang indikator pertama yaitu dilakukan dan efektif. Nanti Ibu Kepala Sekolah bisa memberikan catatan kenapa Bapak Ibu Kepala Sekolah itu memilih dilakukan dan efektif. Ya, ini mengacu pada tadi indikator yang ada di kolom merah ini ya Bapak Ibu ya. Kalau dilakukan dan efektif itu berarti nanti bisa memberikan alasan
dilakukan dan sudah meningkatkan pembelajaran atau mencapai tujuan. Ya, ini saya berikan contoh untuk catatan di salah satu guru di satuan pendidikan kami, yaitu guru melakukan kesepakatan kelas pada saat pembelajaran. Ya, itu. Biasanya Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran berlangsung itu, ya, sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, kalau dalam modul ajar atau RPP itu, ya, sudah dicantumkan atau dimunculkan terkait dengan kesepakatan kelas yang mungkin sudah disampaikan di beberapa waktu yang lalu di webinar ini juga, ya, berarti Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran sudah melakukan kesepakatan kelas pada saat pembelajaran itu. Tetapi kalau pada saat pembelajaran Bapak Ibu guru belum membuat atau menerapkan kesepakatan kelas bersama dengan siswa, bisa, tapi sudah misalkan tapi belum sesuai dengan tujuan pembelajaran, bisa memberikan penilaian dilakukan tapi belum efektif gitu. Nanti catatannya juga sama, Bu, mengacu saja. Kata kuncinya di sini adalah terkait dengan kesepakatan kelas, ya, seperti itu. Kata kuncinya kita melihat di indikator penilaiannya, ya, seperti apa di sini. Tinggal dikembangkan saja Bapak Ibu Kepala Sekolah. Saya yakin Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah luar biasa untuk memahami terkait dengan penilaian di observasi ini. Kemudian untuk pertanyaan kedua atau rubrik kedua, indikatornya adalah guru melakukan penguatan positif, ya, terhadap perilaku yang sudah atau mendukung kesepakatan kelas. Nah, ini saya contohkan saja semisal dalam proses pembelajaran berlangsung, Bapak Ibu guru itu ya, belum memberikan penguatan positif terhadap kesepakatan yang sudah dilakukan di awal pembelajaran misalkan. Belum. Ya, ini saya berikan penilaian belum dilakukan. Kemudian catatannya apa? Kita kembali lagi ke tadi, melihat kolom ini tadi ada 3 indikator yang perlu Bapak Ibu Kepala Sekolah perhatikan. Kalau semisal di sini adalah belum dilakukan, berarti catatannya adalah guru melakukan penguatan untuk mendukung kesepakatan kelas tetapi belum mempengaruhi pembelajaran. Seperti itu, ya. Belum mempengaruhi. Ini, ya, karena belum dilakukan. Seperti itu, ya. Perlu digali penyebabnya apa? Ya, digali penyebabnya apa? Ya, kemudian solusinya apa? Apakah nanti untuk solusinya kita cantumkan di catatan akhir. Seperti itu. Kemudian indikator yang ketiga yaitu guru memfasilitasi, ya. Guru memfasilitasi siswa didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Ini di sini contohnya ini, maaf, untuk contoh nomor 2 itu harusnya dilakukan, dilakukan tapi belum efektif. Ya, ini mungkin keliru dalam apa klik, ya. Tuh, harusnya yang kolom nomor 2 itu dilakukan tetapi belum efektif. Kemudian yang nomor 3 itu belum dilakukan. Catatannya guru belum melakukan restitusi. Itu, ya. Kata kuncinya di sini. Lihat Bapak Ibu. Kata kunci di setiap indikator. Bisa melihat setiap rubriknya, setiap indikator rubriknya. Berhubung di sini untuk budaya positif atau budaya disiplin, ya, disiplin positif, ini untuk indikator yang ketiga di kami terkait dengan restitusi. Berarti catatannya guru belum melakukan restitusi, ya, itu. Kemudian dari 3 indikator tadi, Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa memberikan catatan mana dari ketiga indikator yang perlu ditingkatkan, perlu dikembangkan lebih baik, ya. Berhubung di sini, ya, ada 3 indikator. Yang pertama sudah dilakukan dan efektif, kemudian yang kedua harusnya yang dilakukan tapi belum efektif, ya, ini harusnya yang nomor 2. Kemudian yang ketiga adalah belum dilakukan. Berarti yang perlu ditingkatkan adalah yang belum dilakukan, ya. Yang ini, Ibu, ya, yang belum dilakukan. Kalau yang nomor 2 tadi kan dilakukan tapi belum efektif. Tapi di sini, maaf, karena nyentangnya mungkin kurang sesuai, ada kekeliruan, tetapi
Di sini seharusnya dilakukan tapi belum efektif. Berarti Bapak Ibu Kepala Sekolah memberikan catatan atau tindak lanjut yang akan diberikan kepada Bapak Ibu Guru di indikator ketiga, yaitu belum dilakukannya restitusi. Nah, catatannya seperti apa? Ini contoh saja, guru diminta untuk mempelajari materi restitusi dengan baik. Guru diminta untuk mempelajari materi restitusi dengan baik. Nah, di mana? Mungkin bisa di PMM atau di luar PMM. Ini nanti Bapak Ibu bisa melihat dari isian tindak lanjut dari setiap Bapak Ibu guru. Apakah menggunakan PMM atau tidak. Karena nanti penilaiannya berbeda. Kalau nanti Bapak Ibu guru dalam mempelajari terkait dengan materi restitusi menggunakan PMM, nanti ada klik PMM, kemudian kalau tidak atau di luar PMM, di luar PMM. Seperti itu. Sampai sini Bapak Ibu. Dapat dipahami nggih? Terkait dengan rubrik penilaian. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah harus mengacu pada 3 ini indikator. Belum dilakukan, dilakukan tapi belum efektif, dan dilakukan dan efektif. Dan ini tingkatan yang paling baik yang mana? Ya dilakukan dan efektif. Seperti itu. Tingkatan yang paling baik. Kalau sudah Bapak Ibu Kepala Sekolah, kalau sudah mantap, kalau sudah betul-betul sesuai dengan apa yang sudah diobservasi di kelas, Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa mengklik kumpulkan, ya, atau mungkin disimpan draft dulu. Kalau sudah ada kesepakatan ya terkait dengan apa tindak lanjut tadi setelah hasil observasi, dikomunikasikan terlebih dahulu ya dengan Bapak Ibu guru. Misalkan di sini ternyata di salah satu guru di SDN 1 Tambingan terkait dengan restitusi belum dilaksanakan. Nanti bisa disampaikan kepada Bapak Ibu guru, diskusi ya, komunikasi hasil dari observasi yang sudah dilaksanakan. Oh, ternyata Bapak dalam pembelajaran yang tadi dilaksanakan digali dulu. Digali. Ternyata di restitusinya belum dimunculkan. Ya, restitusi itu apa ya? Itu nanti bisa dipelajari di MM ya, seperti itu. Kalau sudah ada kesepakatan, Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa kumpulkan. Diklik kumpulkan. Klik saja ya. Kalau sudah nanti akan muncul seperti ini ya. Muncul halaman beranda pengelolaan kinerja. Ini di mana? Di akun Bapak Ibu Kepala Sekolah ya. Itu. Nanti kalau sudah muncul seperti ini, di nilai observasinya akan tercentang warna hijau. Kemudian untuk nilai dokumen tindak lanjut itu akan tercentang warna hijau. Ya, jadi sebelum tadi dikumpulkan, ya ini saya ulangi lagi. Sebelum ini dikumpulkan, Bapak Ibu Kepala Sekolah silakan untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan Bapak Ibu guru terkait hasil dari observasi. Ya, hasil dari observasi. Supaya apa? Tidak membebani atau memberatkan. Nanti dalam proses ini tindak lanjutnya Bapak Ibu guru mau melakukan apa? Ya, berhubung di sini terkait dengan restitusi, mempelajari materi restitusi yang ada di PMM, nanti kalau Bapak Ibu gurunya bersedia atau siap, ya kita baru kumpulkan. Itu nggih. Kan muncul seperti ini, ya. Kemudian sebelum Bapak Ibu menilai, Bapak Ibu guru, ya Bapak Ibu Kepala Sekolah menilai, ya Bapak Ibu Kepala Sekolah harus menunggu dulu, menunggu tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ini nanti setelah observasi berlangsung, ya, setelah observasi berlangsung. Jadi setelah Bapak Ibu guru mengumpulkan dari hasil observasi tadi, Bapak Ibu guru menindaklanjuti. Ya, sekali lagi saya ulang. Setelah Bapak Ibu guru menilai observasi berdasarkan 3 rubrik tadi, kemudian dikumpulkan, catatan tadi adalah tindak lanjut, Bapak Ibu. Setelah dikumpulkan, Bapak Ibu guru
segera menindaklanjuti terkait hasil observasi tadi. Karena di catatan tadi terkait dengan restitusi, berarti Bapak Ibu guru segera mempelajari ya, mempelajari terkait dengan materi restitusi. Nanti kalau sudah mengisi apa progres tindak lanjutnya ini akan tercentang ya, tercentang warna hijau. Di tempat Bapak Ibu guru juga akan tercentang ya warna hijau. Saya contohkan saja misalkan ya sudah nggih. Ya ini kalau sudah tercentang ya, tercentang warna hijau, Bapak Ibu kepala sekolah sudah berhak untuk menilai apakah sudah dilaksanakan tindak lanjutnya apa belum. Nanti kalau sudah dilaksanakan, ini nanti akan muncul seperti ini. Ini ada dua pilihan Bapak Ibu. Pilihan yang pertama yaitu mempelajari di platform Merdeka Mengajar terkait materi tadi yang sudah ada catatan Bapak Ibu kepala sekolah. Ya, kemudian kalau Bapak Ibu guru terkait dengan tindak lanjutnya itu mempelajari di luar PMM nanti akan ada muncul kolom berbeda ya. Berhubung ini terkait dengan PMM materinya akan muncul seperti ini ya. Misalkan terkait dengan tindak lanjut yang sudah diisi oleh Bapak Ibu guru ya akan muncul seperti ini di akunnya kepala sekolah. Pilih salah satu ya. Nanti pilih salah satu terkait dengan refleksi ini apakah sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri ya, atau yang lain. Nanti Bapak Ibu bisa memilih salah satu. Ya, dari salah satu ini nanti Bapak Ibu kepala sekolah bisa memberikan catatan. Ya, agar catatan contoh agar kemudian guru fokus terhadap tantangan dan penyebab yang telah disadarinya. Ini misalkan. Ini terkait dengan materinya. Kalau misalkan Bapak Ibu guru ya itu memilih yang bukan dari PMM ya, ini di kolom yang ini itu kan ada dua ya, atas ini satu PMM, yang kedua belajar lainnya. Contoh belajar lainnya seperti ini Bapak Ibu. Hampir sama nih. Nanti kemudian catatannya silahkan diberikan sesuai dengan apa yang sudah dipilih oleh Bapak Ibu guru ya itu. Kalau sudah Bapak Ibu kepala sekolah bisa menyimpannya terlebih dahulu atau bisa ke yang lain ya, misalkan kalau simpan ya otomatis disimpan gitu. Kalau yang lain nanti ini ya saya ulangi lagi, tadi kan ada dua pilihan di PMM kemudian di belajar lainnya. Di belajar lainnya mungkin ada tiga yang harus Bapak Ibu guru pilih terkait dengan permasalahan yang sudah dicatat, diberikan catatan oleh kepala sekolah. Nah, kemudian sudah mempelajarinya misalkan di luar akun belajar, misalkan di akun bisa di buku atau bisa ikut webinar atau seminar atau apapun. Kemudian Bapak Ibu guru memberikan salah satu kesadaran atau terkait dengan permasalahan tadi. Ada tiga nanti. Kemudian dari tiga ini Bapak Ibu guru memberikan tulisan, kemudian dinilai oleh kepala sekolah. Kalau sudah, ya baru disimpan atau bisa langsung dikumpulkan. Oke. Semisal ini sudah selesai semua, sudah bisa diselesaikan oleh Bapak Ibu kepala sekolah, dinilai, kemudian sudah diberikan catatan semuanya. Nah, catatan yang terakhir nanti ini yang menentukan Bapak Ibu kepala sekolah ya. Catatan Bapak Ibu kepala sekolah contohnya kinerja yang dilakukan sudah sesuai ekspektasi ya. Sudah sesuai ekspektasi. Kembali mengingat di kinerja BKN ya, itu ada sesuai ekspektasi ya, minimal sesuai ekspektasi. Jadi dalam penilaian ini Bapak Ibu kepala sekolah juga memperhatikan. Nah, yang diharapkan adalah sesuai dengan ekspektasi dalam proses pembelajaran atau kinerja Bapak Ibu guru. Seperti itu. Kemudian kalau sudah diisi seperti ini sesuai dengan ekspektasi, bisa disimpan atau bisa langsung dikumpulkan. Kalau saran saya disimpan terlebih dahulu,
Nanti kalau sudah dipertimbangkan, kemudian sudah betul-betul fix, sudah betul-betul sesuai dengan apa ekspektasi Bapak Ibu Kepala Sekolah, baru dikumpulkan di sini. Nanti akan warna hijau, ya, hijau. Kalau sudah diklik dikumpulkan, ya, sudah. Kemudian langkah kita yang kedua adalah untuk tadi terkait dengan maaf. Kelebihan ya. Nah ini tadi ya. Ya, selanjutnya kita akan menilai kelengkapan dokumen. Ya, jadi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, tahapan berikutnya dalam observasi ini yaitu menilai kelengkapan dokumen. Dan langkahnya bagaimana Bapak Ibu kepala sekolah? Ya, tetap di akun Bapak Ibu kepala sekolah, kemudian tadi kan di observasi kelas ya, klik nilai. Sekarang kita bergeser untuk memeriksa kelengkapan dokumen. Klik saja periksa. Ya, tetap Bapak Ibu kepala sekolah memilih dulu mau yang diperiksa mau guru yang mana. Ya, di sini contohnya kan punya saya nggih. Kita klik periksa, kemudian akan muncul pilihan-pilihan seperti ini sesuai dengan RHK yang Bapak Ibu tentukan kemarin. Ya, kebetulan di satuan pendidikan kami ya, khususnya di punya saya itu ada 2 indikator yang saya tentukan, yang sudah saya pilih. Yang pertama adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta, sebagai praktik baik, yaitu 16 poin ya, dengan 4 ekspektasi atau 4 kegiatan ya, dengan dibuktikan adalah sertifikat. Yang kedua yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan. Kemarin sudah dibahas apa saja yang bisa dikumpulkan. Intinya di dua indikator ini semua buktinya adalah sertifikat ya. Itu. Kemudian tugas tambahannya adalah sebagai bendahara misalkan atau sebagai wali kelas atau apa menyesuaikan. Tetapi untuk tugas tambahan tidak wajib ya untuk diisi, bisa dikosongi. Kemudian dicek ya, siapa yang ngecek ya Bapak Ibu kepala sekolah, apakah betul sesuai dengan indikatornya. Semisal indikator yang pertama, praktek baik, sertifikatnya ternyata yang diunggah itu sertifikat diklat 32 JP misalkan. Kan belum sesuai nggih. Ya, kemudian ternyata yang diunggah itu bukan sertifikat terkait dengan praktek baik. Misalkan sertifikat tanah misalkan ya. Ya tidak sesuai. Oleh karena itu, peran Bapak Ibu kepala sekolah betul-betul mengecek ya terkait dengan di fisiknya, bukti sertifikatnya, sesuaikan dengan indikatornya. Kalau indikatornya praktek baik, ya praktek baik. Di situ sudah ada keterangannya biasanya di sertifikat Bapak Ibu. Ya, sertifikatnya. Apakah mengikuti webinar, apakah mengikuti praktek baik, sesuaikan. Kalau sudah dicek semuanya, ya, kemudian Bapak Ibu bisa melanjutkan kumpulkan, ya, itu. Nah, buktinya di sini untuk kepala sekolah ini ya, saya ulangi lagi. Setelah dicek semuanya terkait dengan apa dokumen tadi, Bapak Ibu kepala sekolah untuk bisa mengumpulkan terkait dengan KUSP ya, kemudian dokumen kehadiran. Ya, dokumen kehadiran kelas selama mungkin pada saat kegiatan observasi ini kan bulan Maret ya, bisa mengunggah atau mengumpulkan untuk bukti kehadiran. Semisal ada contohnya ya, ada contoh yang bisa sebagai panduan Bapak Ibu ya terkait dengan bukti kehadiran bisa dibuat seperti ini Bapak Ibu ya, nama guru, kemudian sesuaikan dengan hari efektif,
kemudian bisa diberikan tanda centang atau IT atau apapun itu sesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Seperti itu. Oke, ini contoh saja. Bisa dimodifikasi ya, bisa ditambahi apa waktu atau apapun itu ya terkait dengan daftar hadir. Itu contohnya nggih, Bapak Ibu. Kembali lagi ke slide ya. Maaf ya sampai sini. Kemudian sebelum Bapak Ibu kepala sekolah menyelesaikan terkait dengan observasi, kembali lagi Bapak Ibu kepala sekolah berhak untuk mengingatkan apa saja yang belum Bapak Ibu guru kumpulkan atau unggah di PMM. Semisal sertifikat. Nanti bisa dicek atau dikonfirmasi kenapa belum mengumpulkan, kendalanya apa. Semisal harusnya ada 4 sertifikat, ternyata Bapak Ibu yang bersangkutan baru 3. Mungkin bisa ditanyakan. Ya, kemudian bisa dikonfirmasi kesulitannya di mana. Ya, jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah silahkan untuk bisa mengkondisikan, bisa saling mengingatkan terkait dengan kewajiban Bapak Ibu guru terkait dengan bukti-bukti yang harusnya diunggah seperti itu. Kalau sudah semuanya, silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah kumpulkan. Oke. Itu mungkin materi sedikit dari saya. Kita berbagi, kita saling belajar. Sebelum saya akhiri, mungkin saya sedikit berpantun untuk Bapak Ibu guru. Ya, pantunnya makan nasi, lauknya ikan sepat. Ya, jangan lupa minumnya jus mangga. Bapak Ibu yang luar biasa serta hebat, tetap semangat untuk terus berkarya untuk anak bangsa. Itu saja ya paparan dari saya, kurang lebihnya apabila ada tutur kata dalam penjelasan kurang jelas atau mungkin terkendala sinyal, saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara Ibu Maryam. Monggo Ibu Maryam. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ahid. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan Bapak Ahid Miandi tadi, nggih. Kita bisa tahu apa saja yang kita laksanakan saat observasi dan setelahnya apa saja yang harus kita lakukan, kita jadi lebih tahu. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, Bapak Ahid, perkenankan saya memberikan informasi kepada Bapak Ibu, baik yang berada di ruang virtual Zoom maupun di kanal YouTube Korwil Camboja. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Link sudah kami bagikan. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe pada kanal YouTube kami. Sedekah Bapak Ibu sangat bermanfaat untuk kemajuan Korwil Camboja. Nggih. Bapak Ahid, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Nggih. Kita buka sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu sudah penasaran apa yang akan ditanyakan kepada Bapak Ahid atau mungkin kepada Pak Rudi selaku Ketua Kombel Braja kita. Untuk Bapak Ibu yang berada di ruang virtual Zoom bisa mengangkat tangan atau bisa menulis di kolom chat. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang berada di ruang virtual di Zoom, live Zoom ya, bisa menuliskan di live chatnya. Monggo Bapak Ibu kami persilahkan. Ya Bapak Ahid sambil menunggu Bapak Ibu guru hebat kita menulis atau bertanya, eh, kita jadi tahu nggih Bapak Ahid bahwa selama pelaksanaan observasi guru itu tidak perlu bimbang, tidak perlu bingung apa yang harus dilaksanakan. Kerjakan saja apa yang sudah kita rencanakan pada modul atau RPP. Bapak Ibu tidak perlu takut, saya salah, saya benar, saya kurang tepat karena pada proses pelaksanaan observasi ini tujuan akhirnya itu untuk memperbaiki begitu ya Bapak Ahid nggih, memperbaiki perilaku kita agar lebih baik lagi dan untuk tahap kinerja selanjutnya bisa lebih baik lagi. Itu nggih Bapak Ahid. Iya, betul sekali, Bu Maryam.
Monggo Bapak Ibu yang akan bertanya, silahkan untuk raise hand atau untuk menulis di kolom chat. Sepertinya masih bingung semua ini apa yang mau ditanyakan atau memang penjelasan dari Bapak Ahid tadi memang sudah sangat jelas sekali, nggih. Jadi Bapak Ibu tidak bimbang lagi, tidak bingung lagi untuk pelaksanaan observasi kelas, nggih. Bapak Ibu yang ketinggalan untuk informasi pelaksanaan observasi kelas, Bapak Ibu juga bisa membuka kembali di YouTube, di kanal YouTube kita di Korwilcam Boja, nggih, bisa dibuka kembali tayangan kita mulai dari webinar yang pertama hingga webinar yang kedua ini. Sambil menunggu untuk pelaksanaan observasi kerja yang menunggu jadwal pelaksanaan bagi Bapak Ibu guru hebat bisa sambil mengupload bukti dukung yang dipunyai, nggih, Bapak Ahid bisa mulai diupload sertifikat-sertifikatnya, diupload bukti dukung yang lain atau mungkin sebagai tugas tambahannya juga bisa mulai diupload sambil menunggu kita diobservasi oleh kepala sekolah kita. Nggih. Di kolom Zoom, di live Zoom, ada live streaming, mungkin ada pertanyaan. Oke, belum ada Bapak Ahid. Mungkin jika begini Bapak Ahid, misalnya kita sudah merencanakan pelaksanaan observasi kelas kita tanggal 8 Februari misalnya. Dan kebetulan tanggal 8 Februari itu mungkin yang bersangkutan kita ada kegiatan sakit misalnya atau mungkin kepala sekolah kita ada tugas dinas sehingga tidak bisa melaksanakan observasi pada tanggal itu. Bagaimana selanjutnya Bapak Ahid? Oke, baik, terima kasih. Cek, dengar nggih suara saya? Cek, cek. Ya, terdengar Pak. Terdengar ya? Oke, baik. Jadi begini, terima kasih Bu Mariam terkait dengan pertanyaan tadi. Misal ada guru ya yang sudah menentukan jadwal di PMM nggih, misalkan tanggal 8 tadi, ternyata yang bersangkutan berhalangan ya, berhalangan. Mungkin ada kebetulan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan atau mungkin ada surat tugas ya atau kait dengan dinas ya. Apakah bisa ganti waktunya? Gini Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu kepala sekolah, terkait dengan jadwal yang sudah ditentukan di PMM, itu tidak semata-mata harus tanggal itu. Ya, kita fleksibel saja. Semisal sudah ditentukan tanggal 8, ternyata beliaunya, gurunya yang sudah di jadwal ya, itu ternyata ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Itu bisa diganti Bapak Ibu. Misalkan di sebelum jadwal atau sesudah hari H. Misalkan tanggal 8, ternyata sudah 1 hari sebelumnya Bapak Ibu yang bersangkutan itu ternyata ada kegiatan, ada tugas dinas ya, mewakili satuan pendidikannya atau mewakili kecamatan. Itu bisa diajukan. Misalkan tanggal 7-nya atau juga bisa tanggal setelah tanggal 8 ya atau tanggal 9 atau tanggal 10 misalkan itu bisa selama Bapak Ibu guru itu ada komunikasi yang baik dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi seperti itu. Ditentukan bersama saat diskusi ya. Jadi di PMN itu tetap tanggal 8, Bapak Ibu kepala sekolah bisa mengisikan tanggal 8, tetapi dalam pelaksanaannya bisa diajukan atau bisa dimundurkan. Seperti itu. Jadi intinya bisa Ibu Mariam terkait dengan jadwal observasi. Tidak semata-mata tanggal 8 harus tanggal 8. Enggak. Kita Bapak Ibu guru kepala sekolah atau Bapak Ibu guru kepala sekolah itu bisa menyesuaikan jadwal
yang seharusnya Bapak Ibu guru laksanakan bisa tercapai. Seperti itu Bu Mariam, mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Mariam. Nggih, terima kasih Bapak Ait. Jadi fleksibel nggih, walaupun kita sudah mencantumkan tanggal perencanaan observasi, tapi jika ada keadaan darurat tidak bisa kita laksanakan, kita bisa nego ke hari yang lain gitu nggih. Sambil menunggu pertanyaan lagi, mungkin Bapak Ahid ada sedikit apa yang harus kita diskusikan nggih. Eh, Begitu juga untuk RPP nggih atau modul yang sudah kita unggah nggih Bapak Ahid, misalnya RPP atau modul yang kita unggah itu karena sudah kita kumpulkan jadi sudah tidak bisa kita rubah dan waktu pelaksanaan mungkin kita akan berganti, itu kita bisa diskusi intern dengan kepala sekolah gitu nggih Bapak Ahid. Iya, benar sekali Bu Mariam. Jadi modul ajar, RPP yang sudah kita unggah di PMMG, itu kan sebelumnya sudah dikomunikasikan dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ya, mau seperti apa terkait dengan proses pembelajaran berlangsung seperti itu. Misalkan guru A ternyata ngambilnya matematika misalkan. Kemudian sebelum diunggah itu kan harus sudah dilegalkan atau sudah dimintakan tanda tangan seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu kepala sekolah itu sudah saling diskusi. Oh, nanti seperti ini, Ibu. Nanti seperti ini, Bapak, terkait dengan proses pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah akan tahu, oh ternyata RPP-nya sudah seperti ini, sudah baik. Jadi pada saat nanti pembelajaran berlangsung, saat observasi, Bapak Ibu kepala sekolah tidak menilai RPP-nya. Seperti itu, nggih. Bapak Ibu kepala sekolah tidak menilai RPP. Itu RPP modul ajar itu sudah dikomunikasikan sebelumnya. Jadi pada saat diunggah sudah fix ya. Apabila nanti pada saat proses pembelajaran itu berlangsung, Bapak Ibu kepala sekolah dan juga guru yang bersangkutan itu tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi, coaching ya, mencari solusi ya, yang perlu diperbaiki yang mana, yang perlu ditingkatkan yang mana. Semisal tadi terkait dengan disiplin positif, terkait dengan pembuatan atau terkait dengan kesepakatan kelas. Ternyata guru yang bersangkutan lupa. Atau misalkan nanti ada komunikasi. Coba Ibu nanti pada saat komunikasi diskusi dengan guru yang bersangkutan nggih. Bali yang perlu ditingkatkan yang mana? Solusinya apa nanti? Ya, bukan menjas atau menilai, oh kamu kurang ini, kamu kelemahannya ini bukan, tetapi berikan kesempatan guru untuk menggali yang perlu ditingkatkan pada proses pembelajaran itu berlangsung. Semisal saya gurunya misalkan, saya di coach oleh kepala sekolah. Kepala sekolah menanyakan, apa yang tadi Pak Andi lakukan pada saat proses pembelajaran yang perlu ditingkatkan? Nanti saya akan menjawab, oh saya ternyata pada saat proses pembelajaran berlangsung, saya belum menerapkan kesepakatan kelas, Bu. Dan nanti insya Allah ke depan saya akan menerapkan. Dengan bagaimana? Dengan mempelajari kesepakatan kelas yang baik itu yang seperti apa. Kemudian pada saat pembelajaran yang berlangsung tadi, saya belum melakukan restitusi, Bu. Apa itu restitusi? Pada saat pembelajaran berlangsung ternyata ada beberapa anak ya yang perlu pendekatan khusus, yang perlu selesaikan permasalahan apa misalkan dalam proses pembelajaran berlangsung anak A misalkan suka mengganggu, suka datang ke tempat teman yang lain pada saat proses kegiatan berlangsung. Yaitu nanti laksanakan restitusi, pendekatan yang baik seperti apa. Jadi itu tidak seakan-akan kepala sekolah itu langsung kamu ini kurangnya ini, kamu kelemahannya di sini. Enggak. Kita dalam observasi ini memberikan solusi terbaik dalam proses pembelajaran. Kembali lagi, muaranya kan kepada anak seperti itu, ya, tadi. Mungkin itu Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bu Mariam. Monggo. Nggih, nggih, terima kasih Bapak Ahid nggih. Jadi intinya untuk pelaksanaan observasi itu tidak menghakimi ngoten nggih, tapi untuk merefleksi dan memberikan solusi untuk kegiatan yang akan datang agar lebih baik lagi ngoten. Ini Bapak Ahid sudah ada yang mengangkat tangan, ada Bapak Ahmad Saifuddin.
Halo, Bapak Ahmad Saifuddin. Nggih, Bu, terima kasih. Ya, monggo Bapak Ahmad Saifuddin silahkan untuk mengajukan pertanyaan ditujukan kepada siapa? Monggo. Nggih, nggih, terima kasih. Mohon izin bertanya untuk Bapak Andi. Untuk masalah ini, Pak, untuk RHK ini kan masih bisa diubah nggih. Untuk RHK, lah kita itu kan dengan syarat itu harus menempuh 36 JP. Misalkan saya sudah memiliki misalkan saya sudah memiliki 10 sertifikat, terus di RHK itu saya rubah menjadi untuk mengikuti webinar, berarti dengan 10 kegiatan. Berarti 10 kegiatan itu artinya 10 kali 4 JP. Berarti kita kan sudah memiliki 40 JP. Kalau diubah seperti itu, pripun nggih, mau bisa atau enggak nggih. Mungkin itu saja dari saya. Saya dari SD 2 Pasikitan, Bu. Nggih, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ahmad Saifuddin dari SD 2 Pacikitan. Saya ulang pertanyaannya nggih Bapak. Ini misalnya RHK Bapak Ahmad Saifuddin yang tadinya ada kegiatan mengikuti diklat 32 JP, mungkin maksudnya nggih Pak, ingin dirubah gitu karena sulit untuk mengumpulkan bukti fisiknya, dirubah menjadi webinar dengan 10 kali kegiatan gitu. Boleh tidak Bapak Ahid? Monggo. Baik, terima kasih Pak Ahmad Saifuddin nggih dari SD 2 Pasikitan. Ya, jadi terkait dengan RHK yang sudah Bapak Ibu pilih sebelum kegiatan observasi yang sudah ditentukan, itu kan mungkin sesuai dengan apa yang ingin Bapak Ibu targetkan, ya. Semisal Pak Ahmad Saifuddin ingin mengikuti diklat 36 tadi ya, 36 atau 32 tadi? 32. Seharusnya kan di sertifikat itu minimal 32 JP ya. Kemudian ternyata Pak Ahmad Saifuddin mengalami kesulitan untuk memenuhi target itu. Jadi kalau Bapak Saifuddin merasa kesulitan dan keberatan berhubung ini bisa untuk dirubah nggih, untuk bisa diedit ya. Silahkan Bapak Saifuddin untuk bisa merubah RHK-nya, sesuaikan saja. Kalau saya pada saat kemarin sudah menyampaikan terkait dengan indikator-indikator yang ada di RHK, silakan pilih yang menurut Bapak Ibu itu bisa tercapai. Ya, tapi alhamdulillah sekarang karena sudah ada penambahan penelaah di aksi nyata, mungkin di tahun 2024 ini untuk bukti sertifikat aksi nyata kalau sesuai dengan syaratnya itu akan lebih cepat keluarnya. Tetapi berhubung ini masih berproses, jadi untuk aksi nyatanya belum ada yang keluar, mungkin ada yang 1 2 nggih, belum semuanya. Kemudian terkait dengan permasalahan yang Bapak Ahmad Saifuddin hadapi, silakan Ahmad Saifuddin diganti saja, dirubah, tetapi dengan catatan komunikasikan dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Karena itu nanti ada izinnya terlebih dahulu. Komunikasikan, Bu, Pak, ini terkait dengan indikator ini, saya merasa kesulitan karena sampai bulan April ternyata belum ada kegiatan diklat yang memenuhi 32 JP. Nanti diganti saja Pak Mas Saifuddin, ganti ke webinar atau praktek baik misalkan, yang mungkin tadi Pak Ahmad Saifuddin sudah menyampaikan memiliki 10 sertifikat. Gitu. Kalau praktek baik itu kan hanya butuh 4 Pak. Kalau webinar itu kan juga 4 sertifikat. Kalau Pak Ahmad Saifuddin itu memiliki 10, coba nanti dilihat. Yang praktek baik berapa, yang webinar berapa. Intinya kan di PMM itu minimal 32 poin itu terpenuhi. Ya, seperti itu. Jadi silakan untuk Pak Ahmad Saifuddin dan juga Bapak Ibu guru yang lain apabila merasa kesulitan, ya bisa dirubah. Ya, bisa dirubah. Untuk tahun ini kita berkembang, ya, untuk PMM berkembang. Kemarin di awal-awal ya ada rumor harus ada aksi nyatanya. Kemudian dirubah lagi perkembangan lagi.
bisa untuk memilih yang penting 32 itu terpenuhi. Kemudian ini bisa dirubah RH-nya. Ya, jadi ini semakin ke depan itu kan tidak mempersulit Bapak Ibu guru, tetapi mempermudah PMM itu. Baik dari akademik, materi, proses pembelajaran itu akan seperti itu. Jadi Pak Ahmad Saifuddin bisa nggih? Bisa dirubah, monggo menyesuaikan saja. Kalau sudah memiliki 10 sertifikat, dilihat sertifikatnya apa saja. Kalau sudah misalkan 10, ada 40, kalau dihitung 40 poin ya, masukkan saja. Karena di webinar dan juga di praktek baik itu kan ekspektasi kegiatan itu maksimal 6. Bisa, ya. Jadi misalkan webinar diisi 5 kegiatan, praktek baik 5 kegiatan bisa. Ngoten nggih Pak Ahmad Saifuddin, apakah jelas jawaban dari saya? Oke, Pak, kalau Ya. misalkan di sertifikat saya itu di webinar semua. Berarti 10 sertifikat itu berarti tidak bisa nggih. Berarti kan Iya, maksimal 6. 5. Oh, berarti yang 4 Ada mungkin perubahan. Oh iya. Jadi kalau awal-awal PMM, awal-awal kegiatan SKP di PMM itu kan dibatasi maksimal 6 G. Ini kelihatannya di PMM juga berkembang. Ya, bisa maksimal 8. Jadi kalau misalkan Pak Ahmad Saifuddin webinar memiliki 10 sertifikat misalkan G, yang bisa digunakan 8, Pak. Ya, ini berkembang lagi nih, kelihatannya maksimal 8. Nanti coba dicek ya. Kemudian apabila maksimal 6 ya menyesuaikan saja. Tetapi kalau Pak Ahmad Saifuddin baru memiliki itu sertifikat 10 webinar semua, Pak. untuk sertifikat 10 ya webinar semua Ya, dari berarti Kombel sama sama ada yang ada apa kerjasama dengan PMM. oh gitu. Berarti misalkan kalau Bapak punya sertifikat 10 itu webinar yang bisa digunakan 8, Pak. Kalau 8 kali 4 kan sudah 30 cukup, Pak. Cukup. Cukup ya berarti ya Pak Ya, ya. cukup. Ya, Oke. minimal kan 32 poin. Seperti itu, Oke. Pak Ahmad Saifuddin. Jelas, Matur nggih? suwun. Jelas. Nggih, Terima baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Maria. Monggo. Ya, sudah sangat jelas sekali jawaban dari Bapak Ahid Miandi. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Ya, jika tidak ada yang bertanya lagi, eh, kita simpulkan ya Bapak Ahid bahwa untuk pelaksanaan observasi, oh ada pertanyaan ini dari Ibu Ambar Sekti, SPD SD dari SD Negeri 2 Hubungan. Monggo Ibu Ambar, silahkan buka kameranya Bu. Jadi, mohon maaf Bu Mariam, ini kameranya kok agak belum bisa ini Oh gitu. dari ini J, belum buka J, kamera. J, Maaf monggo, nih. monggo silahkan. Y. Terima kasih sangat luar biasa sekali Pak Ahid, Pak Rudi, kemudian Bu Mariam yang ingin saya tanyakan seperti ini. Mohon maaf Pak, pada kegiatan observasi itu kan ada pra observasi, kemudian observasi, kemudian pasca observasi Pak. Nah ini di mana ada kendala pada saat observasi Bapak Kepala Sekolah Nyon Sewu kan mewakilkan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian yang ingin saya tanyakan, pada saat pasca observasi ini, bagaimana langkah-langkahnya? Apakah kami juga, misalkan guru tersebut untuk melakukan pasca observasi, atau kita masih menunggu atau memberikan laporan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah, atau bagaimana? Atau kita memiliki trik yang lain? Itu saja, Bu Mariam, pertanyaannya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang pertanyaannya, ya, Bu Ambar. Jika kepala sekolah mewakilkan salah satu guru di sekolah begitu yang kompeten untuk mewakilinya melaksanakan observasi kelas, itu untuk tindak lanjutnya tetap guru tersebut yang melaksanakan atau dengan kepala sekolah. Itu Bapak Ahid. Monggo. Nggih, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan dari Mbak Ambar, nggih, Bu Ambar. Luar biasa ini. Terkait dengan observasi yang diwakilkan, nggih. Diwakilkan. Jadi begini Bapak Ibu semuanya, terkait dengan observasi yang diwakilkan, tetap kita harus bertanggung jawab dengan atasan. Ya, misalkan saya diberikan amanah untuk melaksanakan observasi di sekolah A misalkan. Setelah saya melaksanakan observasi,
saya tetap melaporkan hasilnya seperti apa. Misalkan kalau ada tindak lanjutnya, kita juga menyampaikan kepada atasan kita tindak lanjutnya seperti ini. Tetapi pada saat melaksanakan tindak lanjut, karena sudah dikomunikasikan dengan guru yang bersangkutan, jadi setelah dinilai, ya setelah dikumpulkan, Bapak Ibu guru silahkan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan catatan tadi yang sudah disampaikan dan juga sudah dikomunikasikan dengan, kalau misalkan dengan perwakilan atau sudah ditunjuk oleh salah satu guru, ya salah satu guru. Tetapi saya yang sebagai apa, diberi amanah itu juga saya melaporkan seperti itu, Bu Ambar. Jadi silakan setelah dinilai, Bapak Ibu guru melakukan tindak lanjut sesuai dengan catatan yang sudah disepakati bersama. Ya, sebelum mengumpulkan tadi kan diharapkan Bapak Ibu kepala sekolah atau guru yang diberi amanah untuk melakukan atau mendampingi observasi itu memberikan apa ya, saling diskusi terkait dengan tindak lanjut yang harus dilakukan Bapak Ibu guru. Seperti itu. Jadi monggo setelah kegiatan observasi, Ibu Ambar bisa melaksanakan tindak lanjut selama tindak lanjut itu sudah disepakati bersama dan sudah tadi dikumpulkan. Jadi itu. Tetapi kalau sebelum dikumpulkan bisa dikomunikasikan lagi Bu Ambar dengan atasan atau misalkan guru yang ditugaskan. Seperti itu. Mungkin itu Oh, jawaban dari saya, Bu Ambar. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi, Bu Ambar. nggih, sangat jelas Pak Ahid. Terima kasih Nggih, untuk penjelasannya. nggih, terima kasih sama-sama Bu Ambar. Ya, terima kasih Pak Ahid. Jadi intinya walaupun kepala sekolah mewakilkan, tetap harus ada diskusi, nggih. Kepala sekolah tetap memantau semua kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Ngeten nggih, Pak Ahid. Saya beri kesempatan untuk satu penanya lagi. Di akhir mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silahkan raise hand. Oh, ini ada dari Ibu Rita Mahariartati dari SD 1 Campurjo. Monggo Ibu Rita dipersilahkan. Halo, Bu Rita. Ya, Oh, nggih. Mas Monggo Bu, Ege. nggih, Ya, monggo. Nggih. terima kasih sudah diberi kesempatan Mbak Mariam. Ini ingin karena mengikutinya agak naik turun tadi sinanya, jadi tidak bisa lancar. Ingin bertanya pada Mas Ahid, untuk diskusi tindak lanjut ini, maksudnya tindak lanjut kinerja. Jadi dari observasi kemarin, kemudian dokumen yang di-upload pada tindak lanjut itu apa saja Mas Ahid? Ngoten mawon, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Bu Rita atas pertanyaannya. Saya ulang, Pak Ahid, dalam kegiatan diskusi tindak lanjut, adakah dokumen-dokumen yang harus kita upload? Apa saja begitu? Monggo, Bapak Ahid. Baik. Terima kasih Bu Mariam dan juga terima kasih Bu Rita Mahardika, Salah, Pak. Mahariartati. Nggih. Terkait dengan pertanyaannya, dokumen apa saja, kemudian tindak lanjut apa saja. Jadi seperti ini, Bapak Ibu, terkait dengan tindak lanjut, tadi kan Bapak Ibu Kepala Sekolah itu menilai berdasarkan rubrik ya. Ada Ya, 3 tadi indikator, ya itu. ya, Ya temuan-temuannya itu apa? Kan dari 3 indikator tadi kan belum tentu Bapak Ibu guru semuanya memenuhi target. Ya, ya, tadi kan ya, ada 3 indikator. Pasti ada salah satu yang belum maksimal, ya, belum maksimal. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu kepala sekolah memberikan catatan yang perlu ditingkatkan, nah, terkait dengan indikator, itu kan pasti ada diskusi. Misalkan Ibu Rita, saya dengan Ibu Rita misalkan, Bu, ya, ternyata pada saat observasi tadi, Ibu dalam proses pembelajaran yang perlu ditingkatkan adalah ini misalkan terkait dengan ya, ya, restitusi nggih, itu. ya, Berarti ya. nanti tindak lanjutnya Ibu itu mempelajari topik terkait dengan Yang kurang restitusi. tadi. Ya, Ngoten. ya, Ngerti. Lah Ibu bisa mempelajari di mana? Berikan kesempatan. Misalkan Ibu, oh saya mau belajar PMM, Pak. Saya mau belajar di luar PMM, Pak. Nah, nanti kan catatan saya sebagai kepala sekolah akan menambahkan. Seperti itu, Bu. Ya, jadi hmm, nanti
dikembalikan lagi ke Bapak Ibu guru, ya mau mempelajari di mana? Kan sekarang banyak sekali nggih. Apalagi di PMM kan luar biasa itu. Nggih. Nah, Ibu Ikut webinar diberikan gitu misalnya. Ikut iya, webinar nggak lagi apa-apa. gitu. Iya, tetapi kan catatan saya tindak lanjutnya menambahi. Ternyata ibu atau guru yang bersangkutan akan mempelajari materi restitusi dengan cara mengikuti webinar atau Oke. terkait dengan materi yang ada di PMM gitu. Oke. Kemudian kalau sudah ada kesepakatan bersama dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, baru dikumpulkan. Karena kalau sudah dikumpulkan kan tidak bisa diedit, Bu. Ya, itu. Setelah Hmm. dikumpulkan, Bapak Ibu guru baru menindaklanjuti. Menindaklanjuti nanti kan setelah bulan ini April ya, Maret, April, Hmm. Mei. Di antara Maret sampai Mei ya, Ya. untuk kegiatan observasi dan tindak lanjut. Kalau bulan Maret kan baru observasi nggih, Ya. observasi dan diskusi tindak lanjut. Seperti itu. Oke. Mencari solusinya ya. Untuk bulan Maret itu observasi dan tindak lanjutnya. Nanti bulan Mei. April, Mei. Mei April. laksanakan tindak lanjutnya. Nggih. Apakah boleh saya setelah diobservasi langsung melakukan tindak lanjut? Hmm. Boleh, enggak apa-apa. Setelah Nggih, diskusi misal tadi ya. Yang penting iya, sudah diskusi, iya sudah kemudian masih di dikumpulkan. bulan Maret atau di April misalnya itu sudah bisa. Iya, bisa Bu, enggak apa-apa. Hmm. Kan selama bulan Maret sampai Mei itu observasi dan tindak lanjut. Tetapi kan di jadwal itu kan untuk bulan Maret itu kan observasi dan diskusi tindak lanjut. Karena kan Hmm. jadwal Bapak Ibu guru juga mungkin bisa di awal minggu pertama atau minggu kedua Ya. atau minggu ketiga seperti itu. Ngoten nggih Bu Rita nggih terkait dengan Terima pertanyaan Ibu. kasih. Ya. Apakah sudah cukup jelas Bu Rita? Insya Allah. Oke, Makasih. terima kasih nggih. Hmm. Bu Mariam. Terima kasih, nggih. Eh, tidak terasa, nggih, ini waktunya sudah hampir pukul 14.00. Waktu yang kita jadwalkan untuk webinar sudah selesai. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dulu dari Bapak Rudi Widiatnoko. Monggo, Pak. Waduh. Ah, terima kasih Bu Mariam. Sebenarnya bukan closing statement, tapi hanya eh, dari tadi yang bertanya mungkin kami rangkum ada beberapa yang perlu dilaksanakan. Yang pertama, yang perlu dilihat di PMM sekarang pun terus berubah menunya. Seperti itu. Yang kemarin ada dari kepala sekolah itu sudah ada sebagai penilai kinerja dan sebagai pegawai. Kemudian juga yang kedua, Bapak Ibu tadi ada yang bertanya terkait dengan tombol ubah RHK. Nah, itu juga sudah dimudahkan. Tujuannya adalah memudahkan Bapak Ibu karena kemarin sempat menggegerkan juga bagaimana ketika kita tidak bisa memenuhi RHK yang sudah terlanjur kita rancang. Dan untuk RHK, Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, sertifikat itu yang paling lama bisa dikumpulkan adalah per 1 Januari 2023. Per 1 Januari 2023. Seperti itu. Jadi dengan catatan belum pernah dinilaikan pada kinerja yang tahun 2023. Jadi misalnya Bapak Ibu punya sertifikat yang belum pernah dinilaikan itu bisa diupload dinilaikan seperti itu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu dari saya mungkin harapannya pada saat observasi kinerja tadi sudah gamblang sekali disampaikan oleh Pak Andi dari awal sampai akhir prosesnya bagaimana, diskusi tindak lanjutnya bagaimana, cara pengisiannya bagaimana. Harapannya tujuan sekali lagi kami tekankan bahwa di sini untuk tujuan dari observasi, pra-observasi, observasi hingga rencana tindak lanjut adalah tujuannya adalah mengembangkan kompetensi dari Bapak Ibu guru semuanya. Jadi tidak perlu merasa tegang, takut atau bagaimana ketika diobservasi oleh Bapak Ibu kepala sekolah maupun yang ditugasi. Ya, jika mendelegasikan salah satu guru itu Bapak Ibu yang diobservasi tidak perlu merasa takut sehingga nanti malah pembelajarannya tidak optimal. Seperti itu karena tujuan dari supervisi akademik
dengan paradigma kucing yang di PMM itu adalah untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru semuanya yang tujuannya adalah kembali kepada nantinya perbaikan proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Mungkin itu dari saya, Bu Mariam. Sekali lagi semoga observasinya berjalan dengan lancar dan nanti apabila ada yang perlu ditanyakan nanti bisa chat di grup, tanya seperti itu apa yang belum jelas kita lanjutkan di grup. Insya Allah kami siap untuk memberikan jawaban-jawaban semampu kami tentunya. Seperti itu Bu Mariam. Saya saya rasa dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rudi atas closing statement-nya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nggih. Baik Bapak Ibu guru hebat, baik yang di Zoom maupun di YouTube. Sebelum kita akhiri, saya ingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu silahkan mengisi daftar hadir melalui link yang sudah kami bagikan dengan syarat like dan subscribe. Nggih. Hanya like dan subscribe untuk mendapatkan sertifikat. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya sampai dengan siang hari ini. Mohon maaf jika selama kegiatan webinar banyak sekali kekurangan. Yang terakhir dari saya, tadi Pak Ahid membuka dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun. Jalan-jalan ke Pasar Boja. Jangan lupa mampir RTH. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.